Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk review yang terakhir, yaitu review mengenai akuntansi biaya, akan saya sampaikan sedikit saja mengenai eh, apa namanya, bagaimana karakteristik di perusahaan manufaktur gitu ya. Nah, silakan teman-teman lihat dan pahami karena 3 video ini yang saya sampaikan itu bermanfaat dan insya Allah bermanfaat dan berkaitan dengan mata kuliah kita di akuntansi manajemen di semester ini. Nah, mohon teman-teman belajar, mau menyaksikan, dan silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, segera bertanya, terlebih pada saat perkuliahan. Gitu ya, semoga bermanfaat dan silakan bertanya kalau belum paham. Terima kasih, semangat. Oke, Assalamualaikum. Kita lanjutkan ya untuk review materi mengenai akuntansi biaya. Nah, ini sangat ya berkaitan dengan teman-teman nanti mengambil akuntansi manajemen. Nah, di sini nanti kalau akuntansi biaya itu apa sih bedanya gitu ya? Yang udah kita bahas kan dia informasinya secara internal gitu ya. Karena yang misalkan akuntansi biaya itu cenderung dengan masalah pengelolaan gitu ya, atau pencatatan biaya yang terjadi di perusahaan. Spesifiknya, biaya yang dicatat ini maksudnya adalah biaya produksi yang nanti mengarah ke harga pokok produksi. Ya, nah makanya kalau ada harga pokok produksi itu lebih cenderung ke perusahaan manufaktur atau juga bisa ke perusahaan jasa. Paham ya? Nah, apa bedanya kalau gitu? Jasa, dagang, manufaktur itu alurnya gimana bedanya? Nah, untuk itu coba kita lihat. Ya, oke. Yang pertama, perusahaan jasa. Nah, perusahaan jasa di yang paling atas ini ya. Perusahaan jasa ini caranya adalah kita melakukan jasa, memberikan jasa, perform services. Ya, ini kalau jasanya reparasi mobil atau servis gitu ya. Nah, kemudian kita bisa menagihkan tagihan kita, ya. Tagihan itu adalah account receivable atau piutang yang bisa melalui email gitu ya atau secara langsung gitu ya, apapun bentuk dan medianya. Dan ketika kita menagihkan dan konsumen membayar, maka kita akan menerima receive cash. Di sini cash. Artinya apa? Oh, kalau kita memberikan jasa, kita perform, kita kerja, bisa melalui piutang, bisa jadi langsung kita terima cash. Selesai. Nah, di sini peran akuntansi biaya kita menghitung sebenarnya berapa kos yang kita keluarkan. Misalkan ini ada jasa servis kendaraan ya. Kalau servis kendaraan, coba kita identifikasi. Kalau di bengkel, kira-kira apa sih biaya yang menyebabkan kita memberi jasa servis gitu ya. Makanya kalau di mobil, kendaraan mobil atau motor kan ada detailnya kan. Servisnya untuk motor matic itu 50.000. Beda lagi untuk motor yang lain, ya kan? Kalau ganti oli beda lagi gitu ya. Artinya dia memberikan jasa dan juga menjual spare part. Nah, artinya jasa ini lebih kepada biaya tenaga kerja. Kalau spare part memang itu dia istilahnya kayak beli kulaan gitu ya. Nah, itu dijual kembali, dijual dalam bentuk langsung ditaruh di mesinnya. Gitu ya. Nah, jadi itu tadi kalau service company itu lebih ke tenaga kerja manusia. Oke. Ada juga kalau Anda periksa ke dokter, gitu ya, itu perusahaan jasa rumah sakit. Kalau Anda periksa itu juga detail kan, ada yang jasa dokter itu biasanya juga ada karcis rumah sakit kalau Anda ke dokter spesialis. Ada juga misalkan Anda nanti menggunakan mesin apa gitu ya, peralatan kedokteran apa, misalkan USG. Sewa USG di dokter siapa? Biasanya rumah sakit yang bagus tuh sudah diklasifikasikan biayanya.
Tujuannya apa? Agar perusahaan tahu identifikasi biaya. Jadi jelas kita bayar ke dokter itu ya jelas bayarnya sekian, nggak gelondongan. Kecuali kalau praktek pribadi, biasanya dia nggak memisahkan mengenai biaya. Oke, lanjut yang kedua itu perusahaan dagang. Kalau dagang jelas ya alurnya, dia beli persediaan, dijual kembali, gitu ya, tanpa mengubah bentuk, gitu ya. Nah, sekarang kita bahas yang ketiga nih, yang poin kita di akuntansi biaya. Nah, di akuntansi biaya ini, perusahaan manufaktur ini ada 3 proses kalau saya bilang. Ya, dari mulai input. Inputnya apa nih? Faktor produksi. Jadi, perusahaan manufaktur ini kategorinya produksi. Ya. Nah, apa inputnya? Bisa bahan baku. Ya. Kalau kita mau produksi sesuatu, ada bahan bakunya yang mau kita ubah. Ada sumber daya alam, natural resources, dan butuh juga human resources, ya, tenaga sumber daya manusia, dan juga butuh capital, modal. Capital itu luas, bisa yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Nah, kemudian ini adalah proses konversi. Konversi itu mengkonversi. Kalau kita konversi kan convert tuh ke JPG, convert ke PDF gitu ya. Itu mengubah bentuk, ya. Nah, menjadi apa? Output tertentu yang diharapkan. Outputnya apa? Misalkan outputnya itu kendaraan, gitu ya, produk, atau bisa jadi outputnya jasa kayak tadi yang kita bahas, gitu ya. Jadi ada prosesnya. Bedanya kalau perusahaan dagang, kita beli benang, dijual benang. Kayak misalkan di warung gitu ya, kita kelolaannya benang, dijualnya benang. Tapi kalau manufaktur, belinya bahan bakunya benang atau kapas, dijual bisa benang, bisa jadi baju atau kain. Nah, macam-macam gitu ya, tergantung perusahaan itu bergeraknya di bidang apa. Ya, jadi ingat ada proses konversi. Ini labanya, kalau di perusahaan dagang kan jelas ya, ada harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan ini dapat dari mana? Biasanya dari harga beli barang tersebut. Plus kalau ada biaya pengantaran gitu ya, pengiriman dan lain sebagainya. Tapi bedanya apa kalau manufaktur? Nah, yang fokusnya tuh memang di sini. Berapakah HPP-nya? Kalau tadi harga pokok penjualan, ya istilahnya kalau di perusahaan dagang. Kalau di perusahaan manufaktur, istilahnya adalah berapakah harga pokok produksinya. Sekarang kita bayangkan, kalau beli benang, dijual kain, kan banyak proses perubahan tuh. Benang satu gulung, katakanlah harganya 20.000. Gitu ya. Nah, 20.000 tuh ternyata bisa jadi 1,5 meter kain. Nah, belum lagi tenaga kerja manusianya, belum lagi alatnya yang buat ngubah, ya kan? Atau bahkan ternyata ngubah kain jadi benang tuh nggak ada manusianya, ya kan? Yang ada adalah mesin, ya kan? Kalau proses spinning tuh mesin, ya kan? Orang, manusia, di proses pembuatan kain itu hanya sekedar mengawasi. Oh, kalau ada yang nggak tepat gitu. Pengawas, hanya supervisor aja. Yang kerja siapa? Mesin. Berarti nggak ada tenaga kerja manusia? Nggak ada. Itu namanya tenaga kerja tidak langsung masuk ke BOP. Artinya kita harus menghitung berapa penggunaan mesin tersebut. Gitu ya. Nah, itu bedanya di fokus ini. Nanti saya jelaskan apa aja sih isinya gitu. Karena beda. Kalau di perusahaan dagang itu tadi yang jelaskan itu hanya perusahaan itu hanya berapa jumlah yang kita kulaan beli. Ya. Nah, sekarang kita bahas dulu apa sih pentingnya akuntansi biaya. Jadi sebenarnya akuntansi biaya itu menyediakan data biaya secara detail yang manajemen butuhkan untuk mengendalikan operasi saat ini dan perencanaan di masa yang akan
datang. Ya, jadi detail, cost yang detail, ya. Nah, kenapa kok perlu dikontrol itu ada apa? Kenapa? Karena untuk menjaga price tetap kompetitif. Ya. Bayangin sekarang kamu jualan minuman boba-boba gitu ya. Itu barang yang kompetitif nggak? Kompetitif. Barang penggantinya banyak. Nah, gimana caranya kita tetap bisa kompetitif tapi kita menghasilkan untung? Makanya itulah pentingnya akuntansi biaya. To keep prices kompetitif. Gitu ya, kalau memang industri kita yang kompetitif. Nah, di lingkungan global saat ini, informasi cost itu menjadi sangat krusial gitu ya, dalam kita mempertahankan kompetisi. Nah, itu ada beberapa contoh yang menggunakan cost accounting. Manufacturer itu kayak Ford, General Motor gitu ya. Merchandiser itu Walmart, Kmart. Wholesaler, jadi pedagang besar ya, bukan retail. Itu distributor gitu ya. Kemudian kalau perusahaan yang for profit, jadi perusahaan jasa yang untuk bisnis tuh misalkan kayak kantor akuntan publik gitu ya, kantor jasa hukum gitu ya. Ada juga yang tidak bertujuan profit, misalkan lembaga LSM dan lain sebagainya. Ya, itu contoh-contohnya, nggak perlu saya detail, udah dibahas di akuntansi biaya. Ini tadi proses manufacturingnya yang tadi digambar, ingat aja gambar tadi. Jadi butuh apa aja sih dalam proses manufaktur. Nah, ini yang fokusnya, dan ini sebenarnya nanti akan dibahas di akuntansi manajemen di sesi 1. Nah, kita tuh ngomongin cost gitu ya, biaya. Nah, ada apa sih dengan biaya? Nah, macam-macam ternyata pembagiannya. Bu, yang saya tahu tuh ya biaya itu ya biaya sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Biaya konsumsi, biaya makan, biaya listrik, biaya air, ya itu benar. Itu namanya identifikasi biaya berdasarkan jenisnya atau namanya. Nah, kalau kita mau menganalisis, kalau kita cuma tahu nama biayanya dan nggak tahu klasifikasinya, itu akan sia-sia, gitu ya. Misalkan, gini, misalnya saya butuh, misalkan gimana ya? Saya butuh mahasiswa yang akan saya jadikan asisten di mata kuliah akuntansi biaya misalnya, gitu ya. Nah, kira-kira apakah saya mengundang semua anak manajemen atau anak akuntansi? Wes pokoknya hadir, saya mau merekrut. Nah, kan enggak kan? Artinya saya udah punya gambaran. Kalau saya mau ngambil asisten, berarti saya harus punya kriterianya. Saya ngambilnya berdasar apa sih, gitu. Misalnya, pengelompokan data anak yang akuntansi biayanya dapat A, ya, dikelompokkan gitu ya. Terus akuntansi biayanya atau akuntansi manajemennya, IPK-nya di atas 3,5 misalkan gitu ya. Nah, baru saya sortir, oh bermanfaat nih infonya. Tapi kalau enggak, semua anak dipanggil, saya nyeleksi nggak ada gunanya gitu, buat apa? Ya, sama juga pembagian biaya. Tujuannya untuk itu, untuk pengambilan keputusan. Misalkan ada pembagian yang pertama berdasarkan karakteristik apakah dia biaya produksi atau non-produksi. Nah, kalau produksi itu gimana sih? Kalau produksi itu artinya biaya-biaya yang terkait sama proses produksi yang tadi kita bahas. Ya. Nah, yang non-produksi itu apa? Ya di luar aktivitas produksi. Ya, misalkan apa? Saya ulangi lagi contoh di sana. Kalau Anda lihat slide ini, yang non-produksi, ya ini kan produksi, ini kalau manufaktur ya, ini kan dagang. Ini tak gambarin manufaktur. Di sini itu produksi. Di cost of goods sold ini tuh produksi. Ya. Oke, di sini tuh produksi. Ya. Nih, ini produksi. Nah, di sini yang non produksi apa di sini tuh loh? Setelah gross profit.
ada operating expense. Nah, operating ini dibagi dua biasanya. Ada biaya penjualan dan administrasi. Jadi penjualan tuh yang terkait sama biaya yang dikeluarkan untuk penjualan, yang satunya untuk administrasi. Ya, pengelolaan kantor dan lain sebagainya kan butuh kan biaya tuh, ya. Terus ada biaya tetap, variabel, semi variabel. Saya yakin udah dibahas dulu. Langsung dan tidak langsung nggak saya bahas detail ya, nanti pertemuan besok pun kita bahas ya. Saya cuma mau bahas satu yang biaya ini, elemen dari biaya produksi. Ada 3, yaitu biaya bahan baku atau yang pertama direct materials, yang kedua direct labor atau biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Nah, apa bedanya? Yang pertama, biaya bahan baku berarti adalah bukan ketika beli bahan baku, tapi adalah bahan baku yang digunakan dan menjadi bagian dari produk yang akan kita buat, serta can be readily identified, dapat secara langsung diidentifikasi dalam suatu produk. Artinya apa? Misalkan bikin konveksi baju gitu ya. Apa bahan bakunya? Kain yang jelas bisa identify. Misalnya saya bikin baju ini butuhnya 2 meter misalkan. Ya bisa diidentifikasi. Ya. Terus yang lainnya, Bu, ini ada benang. Benang bisa nggak kalau kita jahit gini identifikasi? Satu kain ini butuh berapa benang? Gitu. Bisa sih, tapi rumit dan ngapain benang nilainya nggak material gitu loh. Kalau nilainya nggak material, susah ditelusur, masuk ke kategori ketiga, biaya overhead pabrik. Nah, kemudian contoh direct labor itu adalah tenaga kerja yang bekerja secara langsung mengkonversi produk. Paham ya? Bayangkan kalau ini tuh ada pabrik gitu ya. Ini ada pabrik ya. Nah, di pabrik ini kan ada karyawan dikerja di pabrik ya. Dia kalau di konveksi di garment tuh jahit gitu ya. Dia nyetrika, dia potongin pola, dia ngapa-ngapain lah yang memang terkait dengan pengubahan produk ya. Tapi kalau yang tidak langsung berarti masuk ke poin ketiga, BOP. Yang nggak langsung gimana? Dia nyapu. Ya, cleaning service. Di pabrik ada pekerja. Masuknya biaya produksi, tapi kategori BOP. Karena kalau orang ini kan nggak jelas ya. Nyapu itu kan untuk pabrik. Kalau jahit kan untuk produk. Susah menelusur. Paham ya? Yang namanya direct dan direct itu memang semuanya berkaitan ke produk. Bedanya adalah yang direct itu bisa ditelusur langsung, yang indirect tidak bisa ditelusur. Susah untuk ditelusur langsung. Yang ketiga, BOP. Semua biaya yang terjadi atau terkait dengan produksi selain BBB dan BTKL. Jadi bayangan kalau ini tuh pabrik. Semua yang terjadi di pabrik ini adalah BOP. Semua yang terjadi di pabrik adalah biaya produksi. Yang masuk BOP yang mana? Kecuali BBB dan BTKL. Gitu ya. Tuh. Nah, makanya saya minta kalian, ini contohnya, elemennya, itu yang alurnya, kalau udah diproses ya, dia jadi BDP, barang dalam proses atau work in process, terus jadi produk jadi, kalau terjual jadi cost of goods sold. Oke. Nah, tugasnya ini silahkan kalian ngambil contoh, kalau bisa jangan garment, tadi udah tak kasih contoh ya. Tekstil, furniture, bikin barang yang ada di sekitar Anda aja. Itu bahan baku, BBB, BTKL-nya apa, BOP-nya apa. Itu nanti digabungin jadi satu dengan tugas yang lainnya. Ini berarti tugas nomor berapa tuh? 3 ya. Itu ya. Ditulis tangan, biar latihan. Untuk pertemuan 1 itu dulu. Review aja, minggu depan kita baru masuk ke akuntansi manajemen. Gitu, terima kasih. Assalamualaikum.